الفاتحة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء المتدين وجميع أولاد المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وحرد أرواحهم خصوصا إلى الروح سيدنا الإمام حجة الإسلام بركة أبي محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وسيدنا الإمام محمد نوابي بن عمر الجبيل وجميع شيخنا وعمل في الدين ووالدينا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم أن الله يزول الفتوح والمنو والرسوخ وسرج البروة والنسوح أن الله يزول المنافع والعمل ويهودنا من الزي والزل يضوي الأعمال ونفسه والعافية ويخدمنا بالحسن والراضي أن على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نوينا كما نوى وأصلفنا ورجلنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم ونوينا كما نوى حبيب مرد المسلمين الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم مقاصدنا بمقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال وآدابها إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم والدوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الإعراض على القدر ودوام الذكر والملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس عن الخلق والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الحياء وسكون على حيل الكسب ثقة بالضمان وتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat ingkang diberrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun jajaran takmir Masjid Al-Islah lan sedanten para Bapak Ibu, nglajengaken saking pembahasan kajian Bidayatul Hidayah masih di dalam adab kula panjenengan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai kepada poin yang ke-10, yaitu wa itharul haqqi maksudnya adalah itharul haqqi menika mengutamakan al-haq, mengutamakan Allah kebenaran
'alal batili, mengalahkan atas segala bentuk kebatilan. Ai ikhtiyaruhu wa taqdimuhu, maksudnya adalah lebih memilih dan mendahulukan hak, mendahulukan Allah dalam segala urusan, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas makhluk dan segala sesuatu yang lainnya. Datang beriki kula panjenengan dipun ajari untuk kula panjenengan selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala artosipun kula panjenengan ketika melakukan segala sesuatu yang dipilih adalah apa yang di situ ada keridhaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang di situ tidak ada murkanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu bentuk adab kula panjenengan datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kula panjenengan bakal menjadi sesuatu yang mudah ketika mendekat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sementara sebaliknya kebingungan, kegundahan, problematika kehidupan sedanten menika akan menjadi sirna sebab hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung kula panjenengan. Kula panjenengan menika sampun bersumpah mempersembahkan seluruh hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kebanyakan manusia justru berlaku berbeda. Banyak di antara manusia bal yu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu justru mendahulukan urusan-urusan dunia mereka. Padahal yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia menika adalah selamat untuk urusan akhirat. Bal yu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan juga sesuatu kehidupan yang kekal, bukan seperti kehidupan di atas dunia. Nah, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala alal batili, atas kebatilan.
Batil di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang di situ diletakkan ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Datang setunggal nasakh di situ dimaksudkan makna taqdimillahi fir ruju'i ilaihi 'anil khalqi. Maknanipun mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kembalinya kepada Allah 'alal khalqi, atas makhluk. Artinya mengembalikan sesuatu masalah, mengembalikan sesuatu problematika semuanya kepada Allah, mendahulukan Allah daripada makhluk. Sedanten niku dipun gantungaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku ucapan kula panjenengan ketika sholat setiap hari datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sebuah rasa di dalam perasaan bahwa kita itu hanya butuh kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Makanya donga kula panjenengan yang diajarkan niku di antara doanya menika, Allahumma nazzih qalbi 'anit ta'alluqi biman dunak. Ya Allah, bersihkan hatiku ini 'anit ta'alluqi, daripada kecenderungan biman dunaka, kepada seseorang, sesuatu yang selain engkau. Waj'alni, dan jadikan kami mingkau termasuk golongan kaum tuhibbuhum, yang kau mencintai mereka, wa yuhibbunaka, dan mereka mencintai engkau. Niki donga ingkang dipun ajaraken dening para salafun saleh. Ini doa daripada Sayyidina Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyih. Ya. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken dateng surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manungsa, antumul fuqara'u, kamulah yang sangat butuh, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali enggak butuh kepada manusia. Ghani, maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Al-Hamid, maha terpuji. Ibnu Katsir niku ketika mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwa seluruh makhluk pada hakikat sangat butuh kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitasipun. Bahkan dalam diam mereka sekalipun, Allah secara zat sama sekali tidak butuh kepada mereka. Allah katakan bahwa
Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji tadi. Maksudipun Allah berkesendirian, tidak butuh kepada makhluk, tidak ada sekutu. Allah maha terpuji. Lain dengan kula panjenengan. Nah, kula panjenengan menika sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kula panjenengan menika sampun butuh dalam penghambaan kula panjenengan kepada Allah, kembali kula panjenengan mengembalikan segala sesuatu permasalahan kula panjenengan sebagai bentuk cinta kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampun nyukuri napa ingkang sampun dipun berikan dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan, nah niku sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Makanya Gusti Allah ndawuhaken wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wong sing syukur maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Saumpama kok ngukufuri Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngingkari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngingkari bahwa semua yang diberikan yang ada pada diri manusia itu bukan dari Allah, tapi itu adalah karena dirinya, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha mulia. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan yang demikian, di antara wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Naam. Wa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dulu di awal-awal kajian kitab niki mungkin panjenengan tasik kemutan datang hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala niku natos dawuhaken dhateng hamba-hambanipun, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Napa dawuhipun Gusti Allah, hei hamba-hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, baik jenis manusia, jin, kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di antara saumpama ana menungso niki berapa triliun, saumpama berapa ribu triliun, di antara ribuan triliun tadi itu ada satu sosok manusia atau satu sosok jin yang memiliki tingkat ketakwaan yang paling luar biasa, yang paling hebat. Lalu kemudian kok kita itu termasuk menjadi orang yang paling hebat tadi itu, lek ngibadah datang Gusti Allah luar biasa, lek wedi datang Gusti Allah luar biasa, lek nggih amal datang Gusti Allah niku napa luar biasa. Napa dawuhipun Gusti Allah, ma zada dzalika min mulki syai'a. Sing model ngoten niku tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun, dawuhipun Gusti Allah. Ora terus lek kula panjenengan niku mendahulukan Allah. Ora terus lek kula panjenengan menika niku anggenipun ngibadah dhateng Gusti Allah niku luar biasa, terus kemudian Allah tambah napa? Bertambah kekuasaannya, bertambah kerajaannya, bertambah kemuliaannya. Tidak.
Sebagaimana juga Allah juga mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, kalau sesungguhnya orang awal di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, jenis manusia maupun jenis jin di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, posisinya adalah seperti orang yang paling hina, orang yang paling jahat di antara kalian, managasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan berkurang mengurangi daripada kekuasaanku walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Niku pramila mendahulukan Allah itu termasuk adab kula panjenengan datang Gusti Allah, mendahulukan atas semua makhluk. Tapi ketika kula panjenengan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian merasa bahwa dengan kita beribadah, dengan kita beramal untuk Allah, lalu Allah mengambil manfaat daripada kita. Mengambil manfaat daripada kita. Ya, kita ini kula panjenengan menika ingkang butuh niku kula panjenengan. La ilaha illallah. Model ngoten niku para rawuh. Lajeng ingkang nomor 11. Terus ingkang nomor 10 niki mendahulukan datang Gusti Allah. Kalau kita punya harapan napa kemawon, harapan pertama yang dilakukan itu kepada Allah. Kula panjenengan gerah, kula panjenengan napa kemawon, rujuk kembalinya, mengembalikan sesuatu niku hanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Ikhtiar ke dokter napa alternatif atau penjagaan kesehatan, itu semuanya hanya menggunakan hak ikhtiar daripada yang diberikan oleh Allah datang kula panjenengan. Tapi rujuk kembali, pengharapan, keyakinan bahwa yang memberikan solusi, yang dapat memberikan penyelesaian permasalahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyasu 'anil khalqi, termasuk adabipun datang Gusti Allah adalah iyas, artinya adalah qat'ur raja. Niki sebenarnya nggih kebalikan dari yang napa menika sama kali yang di atasnya tadi. Al-iyas, putus asa, qat'ur raja, memutus satu harapan, anil khalqi, daripada makhluk. Ai adamul i'timad, tidak adanya al-i'timad. I'timad niku bersandar alal khalqi, atas makhluk, fi hajatika, di dalam memenuhi hajatnya kamu, fis safari wal hadar, baik niku dalam bepergian maupun dalam kondisi tidak bepergian. Kenapa? Li'annal khalqa, karena makhluk niku la tanfa'u wa la tadur. Karena makhluk itu pada hakikatnya tidak dapat memberi manfaat dan juga tidak dapat memberikan madarat. Semua itu adalah datang Gusti Allah keputusannya. Qat'ur raja, memutus satu harapan kepada orang. Jadi
niki bahasa lainnya menika adalah istighna anin nas. Istighna anin nas. Mboten butuh merasa cukup dari manusia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau niku natos dawuhaken, inna tama'a faqrun, sesungguhnya tamak, berharap lebih kepada manusia, berharap lebih kepada sesuatu niku menunjukkan satu bentuk kefakiran. Wa innal ya'as ghina. Kalau orang itu sampun berputus asa, artosipun memutus sebuah harapan kepada manusia, itu adalah ghina, satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh diri kita. Ada sampai ucapan idharul ya'as fa innahul ghina wa iyyaka wa talabu ma 'indan nasi fa innahul faqrul hadir. Adhiril ya'as, selalu tampakkanlah ketidakbutuhan kamu kepada manusia. Kenapa? Fa innahu ghina, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sikap kamu diberikan oleh Allah sifat ghina, kekayaan. Hati-hati kamu dan menuntut daripada apa yang ada pada manusia, berharap dari apa yang ada pada manusia. Ndelok wong sugih nglendet, DP napa? Nyedek-nyedek, berbaik-baik. Harapannya napa? Kersane kecipratan. Wa talabu ma 'indan nas, mencari sesuatu yang ada pada manusia. Fa innahul faqrul hadir, itu adalah hakikat kefakiran yang nyata. Kefakiran yang nyata. Nggih. Kemuliaan manusia bukan di situ. Sesungguhnya kemuliaan manusia itu bukan pada kekayaan, tapi kemuliaan pada manusia, kemuliaan bagi seorang yang beriman adalah ketika dia tidak lagi bergantung kepada manusia. Makanya Sayyidina Imam Bishr Al-Hafi, beliau niku natos dawakan aizzul mu'min, kemuliaan seorang yang beriman itu adalah istighna'uhu 'anin nas, ketika dia itu mulai tidak merasa butuh kepada manusia. Okay? Tidak merasa butuh dari manusia. Niku hakikatipun wong sing dipun paringi kemuliaan daripada orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang dipuji oleh Allah dari murid-muridipun Kanjeng Nabi. Mereka enggak pernah kemudian minta menengadahkan tangan kepada manusia niku mboten nate. Bahkan yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an maupun
dari hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita memuliakan orang-orang fakir, menolong orang-orang fakir. Mereka-mereka itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mendekat kepada mereka itu adalah lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Yang diperintahkan dari Gusti Allah, kula panjenengan lek sedekah kepada orang fakir. Kalau memberikan sesuatu kepada orang fakir, apakah kemudian kita dapat menyimpulkan, oh wong sing fakir niku wong sing nyuwun-nyuwun nika, wong sing njaluk-njaluk sanes? Justru dawuhipun Gusti Allah, lil fuqara, bagi fuqara itu fuqara yang mana? Alladzina usiru fi sabilillah, yang mereka itu terikat di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ardi, mereka enggak dapat untuk bekerja di atas muka bumi ini. Mereka enggak punya kesempatan untuk mengurusi ma'isyah, kehidupan dunia mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengikatkan diri mereka di jalan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki teng zamane Kanjeng Nabi, para sahabat ingkang para muhajirin semisal, yang mereka memang untuk jihad datang jalanipun Gusti Allah, ashabus suffah semisal, orang-orang yang enggak punya tempat tinggalnya di masjidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kenyataannya para rawuh dipun puji dening Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang harusnya dikasih itu adalah orang-orang yang meminta, tapi mereka justru yahsabuhumul jahilu agniya. Orang yang enggak kenal mereka akan mengira mereka itu adalah orang kaya. Artosipun wong sing model ngeten iki berarti kan mboten nate njaluk-njaluk, Pak. Mboten nate pasang muka melas. Apa alasannya? Minat ta'affufi, karena sebab apa? Menjaga iffah. Kenapa? Ya tadi Kanjeng Nabi sampun dawuhaken dalam beberapa teks, beberapa riwayat para salaf juga telah mengatakan bahwasanya izzul mukmin istighna'uhu 'anin nas. Izzul mukmin, kemuliaane wong sing iman menika ketika mereka itu sudah mulai apa? Istighna anin nas. Mulai memasang rasa tidak butuh kepada manusia. Menjaga iffah itu, kemuliaan itu. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka bisa dilihat dari kehidupan mereka, dari wajah-wajah mereka, biografi mereka. La yas'alunnan nasa ilhafa. Mboten nate maksa nyuwun teng tiyang niku mboten nate. Nah, itu adalah orang-orang yang istighna. La ilaha illallah. Ngoten niku. Istighna'anin nas niki juga napa nggih? Termasuk ghinan nafas. Kaya yang ada pada dirinya. Rasa napa? Kaya pada diri seorang manusia, ghinan nafas. Pun yang selanjutnya riyen niku natos nggih dipun critakaken Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan riyen menika suatu saat karena dulu itu dikasih saking pemerintah, saking
Muawiyah. Saking Sayyidina Muawiyah beberapa dinar bulanan. Nah, karena beliau niki wong sing loman, bulanan menika jatah bulanan kiriman saking Sayyidina Muawiyah selaku presiden pada saat itu niku selalu dibagikan kepada fuqara, selalu dibagikan kepada janda-janda, kepada orang yang membutuhkan, para anak yatim. Lah suatu saat mandek niku. Akhir tergerak di dalam hatinya untuk lah iki ya napa kula niki kadung dinteni kalih wong-wong niki. Dinteni biasane kula niku ngekeki para tiyang-tiyang ingkang butuh niki. Kok sakniki kok mandek. Akhirnya kirim surat datang Sayyidina Muawiyah. Intine ngilingne niki pun dugi wancine kok dereng dugi duwite. Mari ngoten dereng surat niku dikirim prawu. Beliau niku tertidur. Nah, bar tidur niku kemudian beliau napa menika mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun paringi donga dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinipun menika donga kagem tawakal dhateng Gusti Allah, donga kagem nyuwun nggih dhateng Gusti Allah, bersandar dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditegur dening Kanjeng Nabi. Atosipun mboten diperkenankan untuk bergantung kepada manusia. Pun yang selanjutnya wal khudu'u tahtal haibati. Wal khudu' tunduk artosipun ay at-tawadhu bil qalbi. Tawadhu datang atinipun tahtal haibati, di bawah kewibawaan. Artosipun di bawah kewibawaan ma'allahi ta'ala, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa di dalam hatinya lebih baik daripada orang lain. Semakin manusia merunduk di hadapan Allah, menghina di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, maka yang terjadi menika adalah Allah akan mengangkat orang tersebut. Wa man tawadhu'a rafa'ahullah. Wong sing tawadhu niku diangkat dening Gusti Allah. Semakin tawadhu semakin diangkat. Wingi riyen niku sampun dipun bahas nggih. Yang namanya tawadhu itu bukan dalam posisi menghinakan diri. Nggih?
Tawadhu niku bukan harus menghinakan diri, tidak. Tawadhu itu bil qalbi, ada di dalam hati. Saumpama nek wingi sampun riyen sampun dipun jelasaken. Lek ana saumpama tiang menika tawadhu karena merasa wah niki ngaji niki pun mboten usah kula, pun tiyang nika mawon. Padahal orang itu tidak punya pengalaman ngaji, mboten nate mondok, mboten nate bibinau, mboten nate napa-napa, tiyang awam. Ken ngaji ngeten niki mboten kersa. Wah tawadhu wis bar belajar tawadhu aku tak namburi sing ngaji ben kono. Kemudian menyerahkan satu kursi yang harusnya punya kapasitas kepada orang yang nggak punya kapasitas. Niku tawadhu napa sanes? Niku namine bukan tawadhu. Tapi justru menghinakan dirinya kepada satu posisi yang tidak layak bagi dia dan menyerahkan satu posisi yang tidak layak bagi seseorang tersebut. Ini sampai pernah dibahas ya. Ada lagi yang tawadhu yang keliru, yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad disebut dengan tawadhu fasid. Sifat yang banyak orang itu menyangka tawadhu, tapi itu adalah tawadhu yang rusak. Di antaranya ketika dia itu sampun belajar bibinau, mari ngoten sampun selesai mondokipun mboten purun ngajar, mboten purun mengajarkan kepada orang lain. Alasannya napa? Kula niki sanes tiyang sae. Kula niki kedudukan ngajar niku kedudukane para wali, wali songo mbiyen niku ngajar. Oh, Mbah Yai fulan niku mengajarkan ilmu. Lah kula niki sik dereng kelase kaya kono. Mosok aku arep melu mulang. Wis gak wis. Izin tahu diri saya. Mereka orang-orang yang mulia pancen pantes. Lah kula mboten yang pantes. Akhirnya apa? Mboten purun ngajar. Mboten purun apa? Ngajar. Kagem dakwah mboten purun. Atau punya alasan yang selanjutnya. Napa alasan selanjutnya? Dia mengatakan, orang yang ngajar, orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang harusnya sudah ikhlas di dalam amalnya dan sudah mengamalkan ilmunya. Lah kula dereng. Kula wedi kalian dawuhipun Gusti Allah, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wah, kula wedi mengke justru mendapatkan murka Allah ketika saya bisa berbicara tapi tidak bisa mengamalkan. Akhirnya apa? Wes kula niki tasik dereng sae, kula niki tasik dereng saged ngamali, ninggalken amalan itu. Niki dipun caci oleh bukan dipun tegur keras oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah. Beliau mengatakan bukan begitu bentuk tawadhu ini, tawadhu fasid. Tawadhu itu adalah perangai dalam hati. Perasaan kamu tidak merasa lebih baik daripada manusia, itu tawadhu. Paham teman-teman? Kalau perlakuan kamu berlaku saja, kalaupun masih ada rasa-rasa yang demikian itu perbaiki sama jalan. Kalau memang kamu itu belum bisa mengamalkan seluruh ilmu yang kamu kuasai, ajarkan kepada manusia. Lalu dari situ belajarlah bahwa kamu akan belajar rasa malu, kamu bisa mengajarkan tapi tidak bisa melakukan. Belajar dari situ, kemudian kamu akan melakukan dari apa yang belum kamu lakukan. Meninggalkan satu lebih baik daripada meninggalkan dua sekaligus, dawuhipun beliau.
Paham ta? Wong niku belajar gada ilmu niki, belajar niki nilai positif. Ngene mboten? Kados jenengan niki taklim ngeten niki nilai positif. Lalu kemudian masih ada dua tugas. Napa menika? Satu, mengamalkan kepada kehidupan kula panjenengan kiyambak. Yang selanjutnya mengajarkan kepada orang lain. Nggih napa mboten? Nggih. Wong sing paling sae niki, Pak. Mengajarkan kepada orang lain pun dijelasaken dulu bahwa kubur kula panjenengan, siapa kuburan siapa yang nanti akan diterangi? Kuburan orang yang mau mengajarkan kepada manusia kebenaran, kebaikan. Nggih? Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, mengajarkan kepada orang. Lek niki wau sampun bibinau, sampun oleh. Terus kemudian dia tidak bisa mengajarkan tidak bisa melaksanakan, mengamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi dereng saged. Tapi dia mau mengajarkan kepada orang lain. Ini kan sampun kalih, Pak. Bu, nggih, Pak? Sampun kalih. Kalau sampai kemudian sampun belajar, kemudian dia tidak mengamalkan untuk dirinya, plus tidak mau mengajarkan, berarti dia sudah dua-duanya dihilangkan. Kehilangan satu lebih baik daripada kehilangan duanya. Niku dawuhipun Imam Abdullah bin Abil Haddad. Kula dereng saged ikhlas mlaku dhisik. Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, barang siapa napa menika qaddamal ikhlas 'alal amal, selalu mendahulukan ikhlas di dalam amal, ma tayassara lahul amal, orang yang demikian itu ora bakal iso amal. Lah terus pripun? I'malu, beramalah kalian, tsumma tutalibuhu fihil ikhlas. Amalo ae engko belajar di tengah-tengah amal kamu untuk ikhlas. Karena tugas setan niku, Pak, tugas pokok pertama, Bu, menika menghalangi manusia untuk beramal dulu. Kok manusia tetap beramal? Nah, tugas setan kedua niki sampun kalah satu poin setan itu. Ketika manusia gak ikhlas, ketika manusia itu tetap beramal, digodho ora beramal, panggah amal, niku pun kalah satu poin. Nah, tapi engkau setan akan melakukan satu poin lagi. Ketika manusia beramal, dirusak nilai amalnya. Niku tugasnya. Lah, kula panjenengan sing penting wis ngalahne sak poin setan, kemudian beramal. Nah, belajar di poin kedua ini untuk belajar ikhlas agar supaya kemudian setane ngajir. Ngoten? Paham ya? Makanya nek panjenengan badhe sedekah barang ini gak usah ngenteni ikhlas dhisik. Sedekah dhisik, belajar engko ikhlas nang tengah-tengah amal kula panjenengan. Naam. Al-khudu'u tahtal haibati, na'am. Wal inkisaru tahtal haya, dan terpecah hatinya dia itu tahtal haya karena punya rasa malu yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, minallah, min taksirika fil ibadah, dari kekurangan kamu dari semua bentuk ibadah yang kamu lakukan. Enggak pernah merasa yes. Dan wong sing model ngeten niku tandane duwe qabulul amal. Dateng Nasaihul Ibad niku dipun sebutaken bahwasannya napa menika ketika kita semua punya perasaan i'tiraf, pengakuan. Pengakuan kita ala taksir daripada kecerobohan kita itu adalah alamatul qabul, alamat qabule amal kula panjenengan. Kok awak dhewe niku al-i'tirafu bit taksir alamatul qabul. Kok awak dhewe niku semakin punya rasa
bahwa kita itu aduh kok aku ki kok kurang, aduh kok aku ki kok ngene lek ibadah engko lek iki akeh sing gak diterima kula niki tasik ngeten niku tanda kok boleh amal, Pak. Kenapa? Karena dia itu jauh daripada ujub, nggak merasa bangga kepada dirinya. Kalau kita lihat peranan-peranan orang-orang yang soleh, mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang soleh karena sebab apa? Nggak pernah merasa soleh. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditangleti, mata yakunur rajulu musian, kapan sih manusia itu menjadi orang yang buruk? Jawabannya beliau namung setunggal. Kapan manusia itu menjadi orang yang buruk? Ketika kapan? Jawabannya Siti Aisyah, idza dhanna annahu muhsin. Ketika satu hari dia dalam hatinya punya perasaan bahwa dia adalah orang baik. Nah, di situ adalah tempat di mana dia itu menjadi orang buruk. Walaupun pada hakikatnya seorang itu punya amalan yang banyak, tapi kok merasa baik dengan amalannya. Nah, ini namanya orang yang istaktsara amalah, merasa amalnya baik, merasa amalnya indah, merasa amalnya paling mulia. Lah wong sing model ngeten iki gawe iblis niku meneng tok. Aja diganggu, rusak dhewe amale. Rusak dhewe amale. Wis gak usah diganggu wong model kok ngene iki ngesel-ngeseli. Menghabiskan tenaga. Kenapa? Jarno ae njulungup-njulungup dhewe. Ada 3 perkara itu. Pertama, idza nasiya dzunubah, ketika seorang manusia lupa akan dia tuh pernah dosa gini-gini, enggak membuat dia malu di hadapan Allah. Enggak membuat dia tuh hatinya terpecah karena Allah. Yang kedua, istaktsara amalah, ketika dia merasa banyak amalnya dia. Dan yang ketiga, ketika seorang manusia itu merasa apa? Merasa pendapatnya adalah paling baik. Pendapatnya paling baik. Kita tutup dengan sebuah kisah yang saya rasa niki inspiratif lah untuk kita tuh tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Siapa yang nggak kenal Imam Bishr Al-Hafi? Imam Bishr Al-Hafi ini wong sing ahli ibadah, Pak Bu. Bahkan wong sing paling ahlul wara. Sampai dikatakan wong lek ngibadah niku syaratnya wara. Nggih napa mboten? Karena al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al wara'. Ibadah niku pada hakikatnya tidak akan manfaat kecuali kalau dibersamai dengan sifat apa? Wara', kehati-hatian. Makanya perintahipun Gusti Allah napa? Kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Datang para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Makanlah makanan-makanan yang baik, kemudian wa'malu shalih, beramallah amal-amal yang baik. Perintahipun bukan i'malu sholihan wa kulu minat thayyibat, bukan. Amallah kamu kemudian makanlah yang baik, bukan. Tapi makan yang baik dulu baru beramallah kamu. Kenapa? Dawuhipun para ulama ahli tafsir mengatakan apa? Bahwa semua ibadah nggak akan manfaat kalau kamu nggak memperhatikan perkara yang pertama ini. Apa itu? Memakan makanan yang baik. Warok. Lah, ini imamu ahlil warok. Pemimpinnya para orang-orang yang ahli apa? Warok. Wong sing zuhud, wong sing soleh, wong sing alim. Beliau dulu juga mantan orang yang pemabuk. Kemudian karena memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dimuliakan namanya oleh Allah. Oleh Allah. Wonten kertas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, diambil di bawah, diambil, dibersihkan, dikasih minyak wangi, diletakkan di tempat yang mulia. Masya Allah, akhirnya dimuliakan karena Allah. Kenapa? Karena dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah walaupun pelaku maksiat tadinya. Diangkat derajatipun dening Gusti Allah. Nah, suatu saat Bishr Al-Hafi ini, Pak, dipun paringi tobat dados ulama besar. Dados seorang yang terpandang pada saat itu. Lah Bishr Al-Hafi niki suatu saat didatangi oleh seorang pemabuk. Ana wong mabuk niku niki dipun sebutaken dateng kitab Tabaqatul Auliya. Laqiya rajulun sakran Bishran Al-Hafi.
menjumpai seorang pemabuk tadi kepada Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu, akhirnya di tangani pun astani pun Bishr Al-Hafi niku dipun cium. Wus niki dipun mulyakaken kalih piantun niki. Wa yaqulu ya sayyidi, mengiba, sayyidi wahai tuanku. Bishr Al-Hafi dalam kondisi yang sudah full maksimal di dalam pengabdiannya kepada Allah. Bishr Al-Hafi niki tidak merasa lebih baik walaupun di hadapan orang yang ahli mabuk niki, Pak. Wala yadfa'uhu Bishr an nafsih, niki tiyang sing nglendet sing dempel mengatakan ya sayyidi tuanku niki tidak kemudian diusir, tidak dijauhkan daripada dirinya, enggak merasa suci, enggak merasa baik. Pun sampai pada akhirnya falamma walla, sampun selesai mengibad yang niki wau ngalih wong mendem glioran. Ternyata Bishr Al-Hafi pada saat itu memendam sebuah rasa, Bu. Falamma walla taghargharat aina Bishr. Kedua mata Sayyidina Bishr Al-Hafi niku tumpah nangis. Sembari ja'ala yaqul, mengucapkan satu ucapan. Nah, ucapan ini jenengan angen-angen. Napa ucapannya? Rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahhamahu. Iki enek wong lanang seneng karo wong lanang. Seseorang mencintai seseorang yang lainnya hanya karena sandaran apa? Hanya karena sebab apa? Satu kebaikan yang dia sangka. Nyono lek Bishr Al-Hafi niku tiyang sae. Wong soleh, wong alim, gitu betul? Sementara orang ini menyangka dirinya buruk, pemabuk kok. Bishr Al-Hafi yang disangka baik justru mengatakan ini adalah seorang yang dia itu mencintai seseorang lainnya karena hanya kebaikan yang dia sangka. Kata beliau, la'allal muhib qad naja, orang yang mencintai seseorang ini bisa jadi benar-benar menjadi orang yang sangat beruntung, jelas sukses. Wal mahbub la yadri mahalu, sementara yang dicintainya dia tidak tahu bagaimana keadaan dan nasibnya. Sakit dipahami? Karena persangka yang baik dan tidak merasa baik, mencintai sehingga dia mencintai orang yang disangka baik. Dia itu mengiba di atas di depannya, tidak merasa, nggak punya perasaan lebih baik daripada orang lain ini. Ini selamat, Pak. Sudah mencintai orang soleh, mencintai orang baik. Sementara yang dicintai dawuhipun Bishr Al-Hafi, wal mahbub la yadri mahalu, yang dicintai ini nggak tahu keadaannya nanti. Apakah hisabnya jauh lebih besar? Apakah nanti kemudian yang dicintai ini sesuai apa tidak dengan prasangka orang yang mencintai? Gek disangka dadi wong apik, bakno aku nang ngarsane Gusti Allah sanes tiyang apik. Akhirnya apa? Nangis. Lho ngoten niku lho Pak, wong sing sae niku wong ngoten niku. Al haya ingkisar, pecah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tahtal haya, karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku termasuk adab datang Gusti Allah. Kadang-kadang awak dhewe wis tahu punya amal ngeten titik tok ngoten pun bangga karo dekne. Iki lek gak aku, kadang-kadang ngoten nggih. Lah lek modern ngoten niku ya wis engko diguyu karo iblis. Fala iyadu billahi min dzalik. Mugi-mugi nggih kula panjenengan semakin diperbaiki hari-hari kula panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalian nyuwun Fatihah nggih kagem putrinipun Mas Hasan, putrinipun Pak Haji Thoyyib ingkang sakmenika dhateng rumah sakit dhateng Surabaya, ingkang sakmenika tasik gerah insyaallah. Mugi-mugi sakit menika ndadosaken derajat baik kepada anak maupun kepada orang tua dan keluarganya. Mugi-mugi dipun paringi enggal sehat fi khair wa lutuf wa afiyah atas nama
Adinda Hana Khadijah nggih binti Yusran Hasan, Allah Subhanahu wa taala yashfiha bi syifa'in ajil la yughadiru ba'dahu saqaman wala alama al-hadiniyah wala kulli niyatun salihah nawayna kama nawaw aslafuna wa rijalna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa amala fi amalihim wa qasidina fi qasidina ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten kang kathah awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.